Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah menjaga kemaluan tanda keimanan. Ada banyak hal yang kita perlu jaga, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan seterusnya. Bahkan apa yang kita konsumsi pun perlu dijaga. Tapi di kesempatan ini kita akan bahas yang berkenaan dengan kemaluan. Ada 3 ayat yang kita akan bawakan dan ada 3 hadis yang kita akan sampaikan. Maka usahakan kita tetap sadar dari awal khutbah hingga khutbah ini berakhir, sehingga 3 ayat tadi dan 3 hadis nanti itu kita bisa bawa pulang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, di awal ayat, di awal surat, Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sukses, berhasil orang-orang yang beriman. Seperti apa karakter mereka? Allah menegaskan di antaranya adalah wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang beriman tadi itu identitas mereka, habit mereka, karakter mereka yaitu adalah mereka itu li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan ketika menyalurkan syahwat, mereka hanya salurkan itu kepada pasangan sahnya. Dan menyalurkan syahwat pada pasangan sah itu tidak tercela, kata Allah. Dan itulah yang seharusnya. Tapi di ayat ke-7 Allah nyatakan famanibtagha wara'a zalik. Tapi kalau ada yang coba-coba menyalurkan syahwatnya dengan jalan yang haram, faulaika humul adun, itu adalah orang yang melampaui batas. Sehingga Al-Mu'minun yang awal surat menjelaskan zina itu, menyalurkan syahwat dengan jalan yang haram, itu ciri orang yang tidak beruntung, ciri orang yang melampaui batas, dan juga ciri orang yang tercela. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 2931. Redaksinya mirip dengan Al-Mu'minun ayat 1 kemudian 67 tadi. Allah berfirman wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kata Allah. Kecuali syahwat itu disalurkan kepada istri mereka, pasangan sah mereka, maka itu adalah cara menyalurkan syahwat yang tidak tercela, karena memang itu jalurnya. Famani betagha wara'a zalik. Tapi kalau ada yang coba-coba salurkan syahwat dengan jalur yang lain, faulaika humul adun. Mereka itu orang yang melampaui batasan. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Dan ini juga kata para ulama, di Al-Furqan ini
Allah menyebutkan dua dosa besar lain digandeng dengan zina. Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kalau ada hamba yang tidak menduakan Allah, tidak mensekutukan Allah, apa bentuk kesyirikan di zaman sekarang? Cek khodam. Maka jangan latah kaum muslimin ikut-ikut tren yang viral, karena itu adalah bentuk kesyirikan. Percaya kepada selain Allah, datang ke dukun, datang kepada orang-orang yang mengaku tahu hal-hal gaib, maka itu bukan karakter orang-orang muslim. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan seorang muslim itu tidak membunuh. Jadi kalau ada seorang muslim gampang membunuh, ini ada catatan. Wala yaznun. Dan dosa yang ketiga disebutkan oleh Allah setelah syirik dan membunuh, yaitu adalah tidak berzina. Makanya di antara kutipan Imam Ahmad mengatakan, saya nggak tahu ada dosa yang lebih besar setelah membunuh melainkan zina. Jadi urutannya setelah itu berdasarkan ayat ini. Wa may yaf'al zalika yalqa asama. Tapi kalau itu dilanggar, maka dia akan mendapatkan azab, dia akan mendapatkan siksa. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan siksaan itu dan juga dia kekal terhina. Illa man taba wa amana. Kecuali mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah dan mereka beriman. Itu 3 ayat yang berhubungan dengan menjaga kemaluan. Kemudian sekarang kita masuk ke hadis. Hadisnya ada 3 juga yang akan disebutkan. Hadis yang pertama menceritakan tentang kecemburuan seorang Sa'ad ibn Ubadah. Kata Sa'ad ibn Ubadah, kalau saya ketemu dan saya lihat ada laki-laki bersama istri saya, kata dia, maka saya penggal leher laki-laki itu. Ini menunjukkan betapa cemburunya Sa'ad melihat ada orang lain ganggu pasangan, ganggu keluarganya. Mungkin sebagian menganggap itu adalah sikap yang lebay, sikap yang berlebihan. Dan Rasul pun berikan isyarat, ata'jabun min ghairati Sa'ad. Kalian ngerasa aneh enggak? Ngerasa heran enggak dengan sikap cemburunya Sa'ad tadi? La ana aghyar minhu, kata Rasul. Saya lebih cemburu dari Sa'ad. Wallah aghyar minni, dan Allah lebih cemburu dari saya. Siapa di antara Bapak dan jamaah sekalian yang pernah ngerasa cemburu? Mungkin kita pernah suka dengan seorang wanita dan wanita itu didekati oleh laki-laki lain. Tidak suka kita, benci kita. Dan Allah benci, Rasul benci kepada hambanya. Apa yang membuat Allah cemburu? Apa yang membuat Rasul benci? Yaitu adalah wa innal mu'min yughar, yaitu bentuk sikap yang membuat Allah enggak suka, yaitu adalah mereka ya'ti ma harrama alaih, melanggar yang dilarang oleh Allah. Dan ini hadis yang sifatnya umum. Kemudian hadis yang kedua sifatnya khusus dan sifatnya spesifik. Pada saat Rasul khutbah, Rasul panggil dan Rasul sebutkan, wahai umatnya Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah. Enggak ada yang lebih cemburu, enggak ada yang lebih benci terhadap perbuatan kalian dibanding Allah ketika ada an yazniya abdu, ketika Allah mendapati hamba laki-lakinya berzina. Au tazniya amatuhu, atau Allah melihat ada hamba perempuannya yang dizinahi. Maka Allah adalah Rabb, adalah zat yang paling gak suka dengan kejadian itu. Mungkin kita sebagai ayah gak suka kalau anak perempuan kita dizinahi. Kita sebagai laki-laki gak suka saudari perempuan kita dizinahi, benci kita. Tapi ketahuilah Allah lebih benci, Allah lebih gak suka dengan kejadian itu. Ya ummata Muhammad, kata Rasul, ya ummata Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ini hadis yang kedua, bahwa Allah sangat-sangat enggak suka dengan perbuatan zina.
Melebihi nggak sukanya keluarga dari wanita yang dizinahi. Selagi manusia itu normal, tidak ada ceritanya seorang bapak ridho anaknya dizinahi. Tidak ada ceritanya. Kecuali bapaknya sakit. Dan tidak ada ceritanya seorang anak laki-laki ridho ibunya dizinahi, itu tidak ada. Atau tidak ada ceritanya seorang saudara laki-laki ridho saudari perempuannya dizinahi, itu tidak ada cerita. Makanya ketika ada orang minta izin sama Rasul, boleh nggak saya zina? Maka Rasul ajukan pertanyaan balik. Kalau ibumu dizinahi, mau nggak kamu? Kalau saudari perempuanmu yang diperlakukan begitu, mau nggak kamu? Karena manusia normal tidak akan suka itu dilakukan pada keluarga perempuan dia. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, Rasul menyebutkan inna min asyratis sa'ah, tanda dekatnya hari kiamat, an yurfa'a al-ilm, hilang ilmu, dicabut ilmu. Kemudian wa yadhhar al-jahal, merebak di masyarakat kejahilan-kejahilan. Kalau dahulu para ulama mewanti-wanti, hati-hati dengan orang-orang berilmu tapi memiliki niat-niat yang tidak baik. Kalau sekarang umat diwanti-wanti dengan apa? Dengan orang-orang yang jahil tapi berani berbicara. Keanehan-keanehan itu ada, dipertontonkan dan ada pengikutnya. Wa yafshu zina, dan ciri dekatnya hari kiamat yaitu zina merebak di mana-mana. Wa yusrabul khamr dan yang lainnya. Sehingga jamaah rahimani rahimakumullah, itu tadi 3 ayat dan 3 hadis yang menunjukkan seorang muslim wajib menjaga kemaluannya dan wajib menjaga dirinya dari perbuatan zina. Dan Allah tidak suka, Rasul tidak suka. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan zina. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, setelah kita tahu 3 ayat tentang menjaga kemaluan, 3 hadis tentang zina, maka sudah sepatutnya seorang muslim tidak membantu menyukseskan terjadinya perbuatan zina. Apa contohnya? Kita punya kos-kosan, sengaja memfasilitasi pengguna kos agar bisa campur baur laki dan perempuan. Ini adalah bentuk memfasilitasi terjadinya perbuatan zina. Sehingga ketika kita memiliki kos-kosan, pastikan kita atur para pengguna kos agar terhindar dari perbuatan zina. Apalagi kita tahu ada indikasi mereka melakukan yang haram di area kekuasaan kita, di kos-kosan yang kita miliki. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Termasuk mungkin kita yang membantu teman dan yang lainnya. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang terfitnah dengan zina itu bisa menimpa yang belum menikah, bisa menimpa yang sudah menikah. Maka semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan yang tidak baik ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap hubungi 0812 9090 4331.